Pemirsa, kita ke informasi seputar ibadah haji. Sebanyak 17 kloter dengan total lebih dari 6.700 jemaah haji Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air pada hari pertama fase pemulangan. Proses kepulangan dilaksanakan bertahap dari hotel-hotel pemondokan di Mekah menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah sesuai dengan jadwal penerbangan masing-masing. Sebanyak 17 kloter menjadi rombongan perdana yang mengawali fase pemulangan jemaah haji Indonesia. Total 6.798 jemaah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah untuk kembali ke tanah air melalui penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Kloter Batam 1 atau BTH 01 menjadi kloter pertama yang diberangkatkan. Sebanyak 445 jemaah dari kloter ini dijadwalkan terbang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada dini hari. Kepala Daerah Kerja Mekah menyebut para jemaah dalam kondisi baik dan antusias menyambut kepulangan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Sementara itu proses pemulangan berikutnya akan menyesuaikan jadwal penerbangan masing-masing kloter. PPIH memperkirakan rata-rata 15 kloter akan diberangkatkan setiap hari dan pada masa puncak dapat mencapai 20 kloter. Adapun jemaah gelombang kedua akan melanjutkan perjalanan ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Alhamdulillah hari ini tepatnya di tanggal 14 Dzulhijjah ya atau tanggal 31 Mei 2026 kita melaksanakan teknis pemulangan kloter-kloter pertama ya. Kebetulan sekarang kita sedang berada di sektor 2, nomor rumah atau hotel 202 yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BTH 01 ya, jadi Batam 1. Insya Allah Batam 1 ini akan take off dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 03.00 di tanggal 1 Juni berarti besok gitu ya. Raharjo, Berita 1 Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau kedatangan jemaah haji ke tanah air. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Maria Gabriela dan juru kamera Hilman Prayito dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam, Gaby. Gaby, bisa disampaikan kepada kami sebetulnya kapan dari para jemaah haji ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan akan ada berapa kloter yang dijadwalkan tiba pada malam hari ini, Gaby? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Memang pada hari pertama fase kepulangan jemaah haji asal Indonesia ini diperkirakan sebanyak 836 jemaah haji akan tiba di tanah air pada malam hari ini. Di mana para jemaah ini berangkat dari Jeddah dan terbagi melalui dua penerbangan, yakni menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Adapun rincian sementara yang kami dapatkan, ini sebanyak 391 jemaah berasal dari debarkasi Pondok Gede, kemudian sebanyak 445 jemaah ini berasal dari debarkasi Bekasi. Anissa dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami informasikan bahwa berdasarkan papan informasi yang terletak di selasar kedatangan Terminal 2F, ini memang untuk kedatangan jemaah yang menaiki pesawat Garuda Indonesia ini akan dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 22:45 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk para jemaah yang menaiki pesawat Saudi Airlines begitu akan dijadwalkan tiba pukul 23:40 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana memang untuk seluruh proses daripada kepulangan para jemaah haji ini difokuskan di Terminal 2F yang memang menjadi terminal layanan haji. Anissa dan juga pemirsa Berita 1, General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi juga telah menyatakan kesiapan daripada Bandara Soekarno-Hatta sendiri untuk menyambut kepulangan daripada para jemaah haji, di mana seluruh fasilitas, personel dan juga dukungan operasional ini telah disiapkan untuk memastikan bahwa untuk dalam proses kepulangan jemaah ini berlangsung aman, lancar dan juga tertib. Selain itu, bandara juga telah memastikan kesiapan fasilitas pendukung mulai dari area kedatangan, kemudian di sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan dan hingga pengaturan kendaraan dan juga bus pengangkut jemaah. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, setibanya nanti di tanah air setelah menyelesaikan proses imigrasi begitu nantinya para jemaah akan langsung diberangkatkan begitu menuju ke debarkasinya masing-masing. Anissa. Baik,
Rekan Gaby, lantas bagaimana dengan pihak keluarga yang kemudian hendak melakukan penjemputan begitu ya bagi para jemaah haji ini? Apakah disediakan tempat-tempat tertentu juga dan pantauan Anda seperti apa nih dari antusias para keluarga yang akan menjemput? Ya, terkait dengan hal tersebut, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, memang untuk situasi di Selasar kedatangan Terminal 2F sendiri sampai dengan saat ini memang masih terpantau lengang begitu, mengingat dari jadwal daripada landingnya para pesawat yang membawa jemaah haji ini kan masih nanti malam begitu. Namun memang kepada pihak keluarga dan juga masyarakat telah dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan di area bandara begitu. Karena memang jemaah yang tiba di tanah air nantinya akan langsung diberangkatkan begitu setelah melakukan proses di bandara, akan langsung diberangkatkan menuju ke debarkasinya masing-masing. Dan informasi yang kami dapatkan memang dari juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf, di mana nantinya setelah kembali begitu ke debarkasinya masing-masing, di sana barulah akan dilakukan sejumlah pemeriksaan begitu, seperti pemeriksaan tas, kemudian pembagian bagasi, dan dia juga memberikan contoh kalau untuk di debarkasi Pondok Gede sendiri nantinya para jemaah haji akan dibagikan air zam-zam begitu di sana, sehingga baru nanti setelah tiba di debarkasi masing-masing dan seluruh proses administrasi dan juga kelengkapan sudah selesai, barulah kalau misalkan di Pondok Gede itu jemaah haji ini bisa langsung dijemput begitu oleh keluarga masing-masing, sehingga memang untuk pihak keluarga sendiri tidak dihimbau untuk melakukan penjemputan di bandara, mengingat para jemaah haji ini langsung diberangkatkan menuju ke debarkasinya asal. Demikian, Anissa. Oke, baik, itu menjadi perhatian begitu ya, imbauan-imbauan yang sudah diberikan khusus untuk bagi keluarga jemaah haji maupun jemaah haji itu sendiri terkait dengan air zam-zam dan lain sebagainya. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah Anda sampaikan, rekan jurnalis Berita Satu Maria Gabriela. Kami nantikan update informasi dari Anda bersama dengan juru kamera Hilman Praito, dan selamat kembali bertugas.